Nah, curhatan lainnya Pak Menteri yang terhormat, mohon yang nilai di atas 500 agar 2024 nanti nggak usah dites lagi. Namun bagaimana apabila ada satu formasi namun diisi oleh dua, dilamar oleh dua afirmasi cerdik. Nah, jadi Kebijakan pemberian afirmasi bagi pemilik cerdik ini diprotes oleh banyak peserta lainnya, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki cerdik. Meskipun nilai mereka di atas 500, mereka tetap akan kalah dalam perangkingan. Bagaimana nasib mereka? Ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, di tanggal 6-15 Desember nanti kita akan melihat momen-momen mengharukan di mana Bapak Ibu akan melihat hasil nilai akhir yang akan diumumkan oleh Panselnas. Nah, di sini banyak sekali protes terkait penambahan afirmasi cerdik bagi rekan-rekan, baik itu P2, P3, dan P4. Nah, bahkan ada yang mengusulkan kalau seandainya mereka tidak mencapai passing grade, maka seharusnya khususnya P4 jangan diberlakukan cerdik bagi mereka yang tidak mencapai passing grade. Tapi tentu bagi mereka P2, P3, mau passing grade mau tidak, tentu saja afirmasinya akan tetap diberlakukan. Nah, protes pertama, di sini Bapak Ibu ada protes pertama, kenapa yang punya cerdik diafirmasi? Padahal mereka kalau nggak lolos P3K masih dapat tunjangan. Sedangkan honor yang belum bercerdik, kalau nggak lolos mereka tak dapat tunjangan. Karena belum cerdik, paling honornya 500 sampai dengan 700 saja. Nah, ini curhatan dari rekan kita bagi rekan-rekan yang tidak memiliki cerdik. Ini ada kecemburuan akibat diberikan afirmasi khusus yang cerdik saja. Ada nggak sih afirmasi umur? Umur saya masih 28 tahun. Ya, umur masih produktif lah untuk belajar. Nilai saya kemarin tes 569, ya cukup tinggi. Dan kasihan lihat ibu-ibu yang sudah umur. Saya tanya nilainya kecil-kecil. Ada yang sampai di bawah 400 malah. Nggak adil memang kalau guru umur segitu harus diadu sama dengan yang muda. Nah, ini keprihatinan dari rekan-rekan yang berumur muda ya Bapak Ibu kepada rekan-rekan yang sudah lanjut usia. Di sini sangat kasihan karena mereka yang sudah umurnya di atas 50-an itu menjawab soal kesulitan ya Bapak Ibu karena juga dikejar waktu dan mungkin daya lihat untuk membaca soal yang panjang-panjang kesulitan sehingga nilainya bahkan banyak yang di bawah 400. Nah, seharusnya mereka ini juga mendapatkan afirmasi umur ya. Kemudian mau tanya Pak, gimana sistem penempatan untuk P3? Di sini saya P3 ranking 10 dari jumlah formasi 78 seprovinsi, yang daftar 115. Sedangkan rata-rata yang daftar adalah guru induk di sekolah, tapi kalah ranking dari saya. Nah, ini bagaimana ya Pak kira-kira? Apakah saya dapat penempatan atau malah tidak lulus karena kalah sama guru induk? Mohon dijawab Pak. Nah, ini untuk kesekian kalinya kita jelaskan bahwa untuk di tahun 2023 CSN ini tidak ada prioritas guru induk atau tidak induk. Kita ketahui bahwa seluruh formasi itu ditempatkan ke Dinas Pendidikan. Nah, jika yang bersangkutan termasuk yang bertanya ini adalah pasti dia memiliki sekolah juga ya. Nanti jika dia memang masuk pada ranking dan mendapatkan penempatan, tentu nanti penempatannya akan ditempatkan di sekolah dia sendiri. Ya tentu saja itu kalau seandainya ASN di sekolahnya tidak berlebih. Tapi kalau berlebih bisa jadi akan ditempatkan di sekolah lain. Jadi tidak ada prioritas sekolah induk sehingga guru-guru sekolah induk tidak akan diprioritaskan untuk mendapatkan formasi jika memang mereka kalah ranking. Min, mau tanya, di kantor saya kan menerima satu khusus dan satu umum. Aku jalur khusus teknis. Teman aku udah lulus mencapai nilai tertinggi. Terus yang kedua aku. Yang saya tanyakan pelamar umum tidak memenuhi passing grade. Nah, pelamar umum tidak memenuhi passing grade. Jika formasi kosong, apakah aku bisa mengisi umum yang kosong karena aku juga belum memenuhi passing grade? Mohon dijawab Min. Nah, tentu saja Bapak Ibu, kalau pelamar khusus tidak ada passing grade, harusnya dia mendapatkan formasi satu tetap ya. Nah, bagi pelamar umum yang ada formasi, namun di sini pesertanya tidak passing grade, maka ini tentu saja tidak dapat dipenuhi oleh siapapun ya. Karena itu formasi berarti formasi kosong yang memang tidak dapat dipenuhi kecuali mereka yang memang masuk dalam pendaftaran CSN formasi umum dan mereka harus dinyatakan passing grade untuk semua kompetensi. Kemudian bagaimana kalau pelamar P3 memiliki cerdik sudah ditambah dengan nilai cerdik atau nilai afirmasi
tapi nilai masih rendah, sedangkan non-cerdik lebih tinggi nilainya. Nah, mungkinkah Bapak Ibu terjadi seperti ini? Mungkin saja ya. Bagi rekan-rekan yang mendapatkan nilai cerdik, itu kan nilai cerdiknya maksimal adalah 450. Nah, bisa saja Bapak Ibu, mereka yang sudah mendapatkan nilai cerdik ini kalah ranking jika mungkin materi manajerial dan sosial kultural serta wawancaranya sedikit rendah ataupun lebih rendah dibandingkan rekan yang mungkin tidak mendapatkan cerdik tetapi saat menjawab nilai kompetensi teknis juga mendapatkan 450 Bapak Ibu. Dia mendapatkan nilai maksimal juga sehingga mendapatkan nilai full 670, maka bisa saja yang cerdik dinyatakan kalah ranking. Ya bisa saja Bapak Ibu, ini tidak menutup kemungkinan. Nah, curhatan lainnya Pak Menteri yang terhormat, mohon yang nilai di atas 500 agar 2024 nanti nggak usah dites lagi yang di atas 500. Dianggap lulus Pak. Kasihan mereka sudah tes berkali-kali dan sekarang sudah dapat nilai 500 ke atas, mohon tinggal ditempatkan saja di 2024. Kasihan mereka sudah lama mengabdi. Ya benar Bapak Ibu, dari tahun-tahun sebelumnya bagi mereka yang dinyatakan passing grade itu dinyatakan tidak tes lagi, contoh dengan teman-teman yang P1. Nah, untuk kebijakan tahun ini kan memang tidak ada passing grade, tapi bisa saja kebijakan akan keluar untuk tahun 2024 bagi rekan-rekan yang memang sudah nilainya di atas 500 secara total, itu boleh saja dianggap sebagai mereka yang mendapatkan prioritas di tahun 2024, tidak lagi tes, ataupun mereka nanti akan dikelompokkan ke dalam kategori prioritas juga, seperti yang terjadi pada tahun ini. Nah, ini kita harapkan ada kebijakan di tahun 2024. Bapak, ada tanggapan Bapak terkait video ini, bagaimana ya Pak? Nah, ini adalah video dari tayangan Pak Andika ya, Kementerian Pendidikan terkait PPG ataupun terkait cerdik, khususnya di menit ke-13, nanti kita dengar Bapak Ibu. Dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh beliau Pak Andika selaku PLT PPG. Karena sekarang kalau nilai teknisnya langsung mendapatkan afirmasi itu saya rasa tidak ada keadilan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, kan kita ketahui khususnya PPG yang P4 itu kan mereka mendapatkan afirmasi ya, mendapatkan afirmasi. Nah, di sini seharusnya menurut rekan kita ini, rekan-rekan P4 itu dia harus PG dulu di kompetensi teknisnya. Kalau mereka PG dengan capaian target, baru afirmasi itu diberlakukan. Tetapi kalau mereka ternyata tidak PG, hanya jawab asal-asalan, sebaiknya nilai afirmasi cerdiknya tidak diberikan kepada mereka. Karena mereka terlalu sombong ya dengan adanya cerdik sehingga menjawab soal asal-asalan. Seharusnya kan kalau sudah punya cerdik juga harus bisa mempertanggungjawabkan cerdiknya dong. Dengan memberikan nilai teknis yang terbaik, setidaknya di atas PG. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tapi saya rasa kalau ada dua orang sama-sama bercerdik dan yang satu teknisnya di bawah PG, kemudian yang satu teknisnya di atas PG, sebenarnya juga harus ada pertimbangannya. Nah, ini artinya yang PG saja yang diberikan cerdik. Biar pendaftar lain yang tidak memiliki cerdik juga merasa hal ini adil. Masa iya pendaftar yang memiliki cerdik tapi teknisnya tidak PG, kan kurang etis juga menurut saya Pak. Jika maksudnya jika ini diberikan cerdik padahal ia tidak lulus PG. Nah, ini saya juga sepakat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang dimaksudkan oleh rekan kita di video ini, mari kita dengarkan sedikit cuplikan dari video yang dimaksud. Namun bagaimana apabila ada satu formasi namun diisi oleh dua, dilamar oleh dua afirmasi cerdik. Nah, jadi karena afirmasinya itu bersamaan 100% begitu, maka yang akan kita lihat adalah nilai kompetensi teknis yang murni itu berapa. Jadi nilainya sama-sama 500 karena 100% cerdik. Nah, maka yang kita lihat kedua-duanya itu nilai kompetensi teknis yang murni apabila tanpa afirmasi itu berapa. Apabila nilai kompetensi teknis secara murni itu ternyata sama, maka kita akan melihat berapa nilai kompetensi manajerialnya. Apabila masih sama, maka kita akan melihat berapa nilai kompetensi sosiokulturalnya. Apabila masih sama, maka kita akan melihat kompetensi nilai wawancaranya. Ini yang akan kami lakukan apabila ada sesama afirmasi melamar dalam satu formasi yang sama. Ini afirmasi tetap ada ketidaklulusan ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, lulusan PPG Prajabatan sudah 100%, apakah masih ada kemungkinan tidak lulus? Ya, apabila dalam satu formasi sesama afirmasi melamar ke suatu formasi yang sama.